Sekarang kemudian berikutnya bagian tambahan setelah kita mengkaji perbedaan antara para imam ma'sum dengan para imam madhab yang sangat jauh. Ya, sekarang kita buka akal kita buka logika kita, begitu. Kita uji akal kita. Sebagai mukadimah, pertama saya sampaikan dan saya sampaikan ulang-ulang bahwa manusia itu Allah berikan fitrah memilih. Ya. Ibu pasar beli bawang aja milih nggak? Ya. Pak Rahmat mau cari jodoh milih nggak? Milih. Mungkin berapa? Milih. Beli pakaian, beli rumah, beli mobil, milih. Bahkan anak kecil usia 3 tahun pun antum kasih balon, coba aja. Antum punya anak atau anak tetangga usia 3 tahun, kasih 2-3 balon, ini ambil satu saja. Anda 3 tahun, milih nggak kira-kira? Dia milih warnanya yang dia inginkan dan dia milih. Itu fitrah namanya. Paham ya? Milih. Kalau nggak milih, ya nggak normal. Pasti milih. Yang kedua, bahwa fitrah manusia itu memilih, pasti milih yang lebih nilainya, yang lebih sempurna, yang lebih bagus, lebih kuat, lebih murah, dan yang lebih-lebih lah, itu pilihan. Ya. Makanan lebih murah, lebih enak, rumah lebih bagus, ya, lebih megah, mobil, motor, pakaian, begitu pasti yang lebih dipilih, bukan yang kurang. Kalau ada orang memilih yang kurang, ya, saya kasih Pak Rahmat misalnya, Pak Rahmat, anak kasih motor 2 nih, ya, satu motor katakanlah sudah motor Beat, ya. Tahun berapa? Katakanlah tahun 95 begitu. Satu motor NMAX keluaran baru. Kalau Pak Rahmat pilih motor Beat, atau bilang apa Pak Rahmat kira-kira? Kira-kira? Ya nggak bisa diucapkan, sulit ya. Pasti pilih NMAX, ya. Itu sudah pasti. Jadi memilih fitrah, memilih yang indah, yang lebih juga fitrah, begitu. Semuanya seperti itu. Setelah kita bandingkan antara imam madhab dengan imam ma'sum, ya, kita harus memilih. Ketika ada ikhtilaf pasti ada dan terjadi. Kita harus memilih. Contohnya sekarang, ketika terjadi ikhtilaf dan terjadi antara Imam Ali dengan sahabat yang lain, pilih yang mana? Nah, di sini sikap kita terjadi. Ya. Ketika ikhtilaf antara Imam Ali dengan yang lain, dengan Muawiyah, dengan Aisyah, dan segala terjadi perangan, pilih yang mana? Ya. Tuh sampai ke bawah. Ketika ada ikhtilaf antara pandangan para imam ma'sum yang sama ini dengan pandangan ulama madhab, Imam Syafi'i, Maliki, Hambali, pilih yang mana? Sikap di sini, pilih yang mana kira-kira? Gak bisa disamakan kan? Kita sudah jelaskan perbedaan antara imam ma'sum dengan imam madhab. Gak bisa disamakan. Ini hanya sebagian saja. Yang satu imam berdasarkan nas Al-Quran, yang satu imam madhab hanya fikih. Itu pun pendapat, ra'yu, dan mereka pun mengatakan, ya jangan ikuti aku. Kalau aku salah, ikuti yang lain, begitu. Ada bukti-bukti seperti itu. Gak bisa disamakan sama sekali. Lebih dari itu, ya. Sekarang mengenai madhab lah katakanlah. Misalnya Imam Syafi'i, kakeknya ayah Imam Syafi'i, apa ikut Imam Syafi'i? Kakeknya Imam Syafi'i ikut siapa? Kakeknya Imam Syafi'i ikut siapa? Ikut Imam Syafi'i, dia kan belum lahir. Kemudian juga yang lain, Imam Malik, Hambali, yang di atas itu, karena mereka menjelang abad ketiga baru timbul, atau setelah abad kedua. Nah, kaum muslimin di abad-abad pertama yang tidak ikut mazhab ini, gimana kira-kira? Apa bisa dibenarkan atau disalahkan? Karena ada orang mengatakan tidak sah kalau nggak ikut Imam madhab Syafi'i. Dari mana sumbernya? Lah ayah Imam Syafi'i, kakek Imam Syafi'i, dan yang di atasnya yang nggak ikut Imam Syafi'i nggak sah ibadahnya. Jadi sangat lemah sekali seperti itu. Nggak bisa seperti itu. Ya, karena mereka para imam madhab ini hidup menjelang abad ketiga Hijriah atau setelah abad kedua paling enggak. Tapi para imam ma'sum estafet. Setelah Imam Ali, setelah Rasulullah Imam Ali. Kemudian Imam Hasan, Imam Husain, Imam saja terus sampai ke Imam Ja'far Shadiq, gurunya para madhab, sampai ke Imam Hasan sekali. Masa yang bagus ini ada para Maroji sebagai imam madhab, penyambung kita dengan imam zaman. Nanti ketika zuhur Imam Mahdi, sepakat lagi. Jadi Ahlus Sunnah itu
Ketika dari Imam Mahdi ke atas tidak diterima, menerima sahabat. Tapi Imam Mahdi, imam yang ke-12 diterima. Atau paling nggak menerima Imam Ali sebagai imamnya, sebagai khalifah yang keempat, kemudian terputus baru menerima Imam Mahdi nantinya. Sepakat semuanya. Ada kesenggangan. Ya. Kalau si Imam ya dari sejak Imam Ali ke bawah dengan Imam Ali bersambung estafet terus, begitu. Ya. Jadi kalau kita disuruh memilih antara pandangan Imam Madzhab ini dengan Imam Ma'sum, pilih yang mana? Karena itu masalah wudhu mengusap itu kalau menggunakan dalil bahasa saja atau sastra atau adabiyat dan sorab dan hadis failun minal aqabi minan nar sangat lemah sekali. Tapi ketika dihadapkan hadis-hadis Ahlul Bait, nah nggak berkutik, mereka semua mengusap. Itu satu contoh. Nah, anak katakan ketika pindah dari Maliki ke Syafi'i boleh. Kemudian yang kedua, kalau dibandingkan Syafi'i atau Maliki dengan Ja'fari nggak bisa dibandingkan, kenapa nggak pindah ke Ja'fari saja yang sudah gamblang jelas? Jadi nggak bisa dibandingkan antara Imam Madzhab dengan Imam Ma'sum, sangat jauh sekali. Nah, nanti pada perkembangan zaman berikutnya semuanya sepakat, semuanya satu setuju dengan Imam Mahdi, Imam zaman, Imam yang ke-12, semua sepakat. Bahkan orang-orang Nasrani sekalipun, orang Buddha pun sepakat adanya Ratu Adil, yaitu Imam 12 yang akan meratakan keadilan. Luar biasa. Keadilan, kesejahteraan diratakan ke seluruh dunia. Mereka bilang ke teman-teman, kalau keluarga kita sekeluarga sejahtera. Ya kita suami, ada istri, anak-anak, sejahtera hidup. Gaji cukup sebulan 100 juta gajinya. Punya rumah gedung, punya mobil 34, punya motor, punya makan semua, sehat semuanya. Tenang nggak? Enak nggak? Ya luar biasa, tenang, enak, bisa nolong orang, bantu mertua. Padahal satu keluarga yang sejahtera. Kalau sejahtera satu kampung, wah luar biasa, saling tolong menolong, bantu membantu, semuanya pendidikan gratis, masa gratis. Kalau satu kampung, pas satu negara kayak apa kira-kira? Sekolah gratis, semua pada pintar, rumah sakit gratis, makanan melimpah, semua pada sehat, ya nggak ada hasut lagi, semua mendapat kenikmatan. Kayak apa senegara? Luar biasa. Nah kalau seluruh dunia bagaimana? Ya surga dunia. Dan pada masa kedatangan Imam Zaman, Imam Mahdi, kesejahteraan, keadilan akan rata ke seluruh dunia yang bisa tergambar. Itulah kenikmatan duniawi sampai ke akhirat. Karena itu Allah menciptakan manusia ini bukan untuk disusahkan. Allah menciptakan manusia dan makhluk yang lain untuk diberikan surga duniawi dan surga ukhrawi. Dengan catatan ini kekayaan dibagi dengan adil. Karena ambil sekelompok orang, banyak seperti ini. Banyak kesusahan, berobat mahal, susah. Yang BPJS juga setengah mati. Ya, pendidikan nggak gratis. Kenapa? Padahal Indonesia saja kalau hasil minyaknya untuk rakyat, minyak tok untuk rakyat, semua jadi orang kaya. Belum lagi emasnya, peraknya, berantamanya yang lain. Baru minyak saja untuk rakyat semua kaya. Gimana yang lain? Itu kekayaan dari Allah. Jadi kalau menciptakan manusia kita ini untuk diberikan surga duniawi dan surga ukhrawi. Kalau betul-betul adil, maka dunianya surga, akhirat juga surga. Gitu. Di sini tentang nikmat Allah yang sangat melimpah ruah. Ya. Itu tentang perbandingan masalah para Imam Madzhab dan Imam Ma'sum ya. Jelas ya insyaallah. Sebelum saya teruskan ada pertanyaan, persilakan. Yang bertanya persilakan. Kenapa kok MUI atau apa semuanya kan dulu ulama itu kan mengatakan bahwa itu semuanya itu terjadi perbedaan antara mazhab Syiah dan Sunni. Itu timbulnya itu bagaimana Ustaz? Bisa seperti itu. Sedangkan dulu kan nabinya juga masih sama dengan ini dengan berjalannya waktu itu terjadi perbedaan. Itu mengapa terjadi seperti itu Ustaz? Ya. Mohon pencerahannya. Terima kasih. Ya. Terima kasih, ini pertanyaan yang cukup bagus ya, tolong dipahami dengan baik. Pembahasan seputar masalah sebab-sebab terjadinya perbedaan pendapat atau ikhtilaf ya. Sebenarnya yang namanya mazhab itu tidak ada. Di masa Nabi tidak ada mazhab, bahkan tidak ada firqah. Istilah firqah
menuju pada akidah, mazhab, pada fikih gitu. Ya. Karena pada masa Nabi semua merujuk pada Nabi dalam semua masalah. Masalah fikih, akidah, akhlak, sosial, politik, rumah tangga, pribadi, semua datang pada Nabi. Nabi yang menjawab. Nabi sebagai Nabi yang paling alim, paling jujur dan seterusnya. Tidak ada mazhab di masa itu. Sehingga perkembangan berikutnya, walaupun ada ikhtilaf di antara sahabat, karena masih ada Nabi, bisa diselesaikan dengan mudah. Ikhtilaf ada pada masa Nabi. Dan juga di kitab Sahih Bukhari dijelaskan beberapa kejadian adanya ikhtilaf di antara para sahabat. Tapi Nabi menyelesaikan karena Nabi masih ada. Ini masih ada masalah. Nah, pas Nabi meninggal, di sini mulai timbul musibah. Mulai di sana. Bahkan di saat Nabi masih sakit, mulai timbul musibah. Nabi belum meninggal. Ya, ya, karena juga di kitab Bukhari dijelaskan ketika Nabi sudah mulai parah sakitnya, singkat kata Nabi mengatakan di depan para sahabat beliau dan juga ada lagi perempuan, ya, ambilkan aku, bahasa kitanya adalah ambilkan aku tinta dan kertas gitu. Nah, Nabi ingin menulis wasiat, aku ingin menulis wasiat kalau kalian terima wasiat ini dia akan tersesat setelahku selama-lamanya. Di sini sahabat mulai timbul ikhtilaf. Sebagian mengatakan, ya ambilkan Nabi pulpen dan kertas. Begitu mengatakan jangan ambilkan Nabi pulpen dan kertas. Ya bahasa kita sekarang mencegah, dilarang. Maka Ali mengatakan Nabi sedang mengigau, Nabi sedang meracau, kan luar biasa. Nabi mengigau, Nabi meracau, Nabi ngelantur gitu. Jangan ambilkan. Bahkan dia lagi hasbuna kitabullah. Cukup kita hanya Quran saja, nggak perlu wasiat Nabi, nggak perlu hadis. Luar biasa. Ini menjelang Nabi meninggal dunia. Ketika Nabi sedang sakit. Sudah ikhtilaf seperti itu dasarnya. Sampai Nabi mengusir mereka. Kalian sudah keluar semuanya. Diusir oleh Nabi. Karena terjadi kegaduhan antara sahabat ikhtilaf di situ. Bagian minta agar Nabi didatangkan pulpen dan kertas. Sebagian menolak. Bahkan Nabi itu mengigau, ngawur, ngelantur. Dan gak perlu wasiat Nabi. Karena sudah ada Al-Quran. Itu membuat Nabi kecewa dan kesal sama mereka diusir, dikeluarkan dari ruangan tersebut. Dan Nabi gak jadi menulis wasiat. Nah pertanyaannya, apa wasiat Nabi gak boleh ditulis? Sudah ada. Karena sejak awal dakwah Nabi sudah banyak wasiat-wasiat yang disampaikan, termasuk di Ghadir Khum yang sangat mutawatir hadisnya. Itu hanya untuk melengkapi saja, ya, untuk meyakinkan, sebagai takkid begitu. Itu satu masalah. Pas Nabi meninggal dunia, sedang dimandikan, mereka sibuk membicarakan siapa yang akan menggantikan Nabi. Nabi sedang dimandikan, belum dikafani, belum disolati, belum dikuburkan, sudah ribut. Ya, hampir terjadi bunuh-bunuhan di bencana yang kedua. Ya, sampai terjadi hampir bunuh-bunuhan di masa itu antara Muhajirin dan Ansor. Sejarah juga mencatat. Tambah parah lagi. Ini sebab yang kedua. Nah kemudian terpilihlah Abu Bakar sebagai khalifah pertama. Yang kata Umar, terpilih Abu Bakar adalah faltah, tergesa-gesa. Tapi Allah menyelamatkan mereka semuanya. Jadi bukan dengan musyawarah secara bijak, ya, tapi dengan cara faltah kata Umar, tergesa-gesa. Ya. Itu terjadi seperti itu. Nah sejak terpilih Abu Bakar, dari sini ikhtilaf mulai tajam. Di sini ada dua golongan. Ada golongan pengikut sahabat, yaitu Abu Bakar dan seterusnya, namanya kelompok sahabat atau mazhab sahabat. Ada mazhab Ahlul Bait yang ikut pada Imam Ali. Ada dua kelompok di sini. Di setelah Rasulullah, umat Islam ada dua kelompok. Kelompok yang ikut sahabat dan kelompok yang ikut keluarga Nabi di situ. Sudah ada gap antara keduanya. Sampai terjadi ya saling mengecam atau saling hampir bunuh-bunuhan, sampai pembayatan Abu Bakar juga dengan cara paksaan, sampai rumah Sayyidina Khadijah digedor, sampai dibakar pintunya dan seterusnya, sampai beliau menggugurkan kandungannya, janinnya. Itu terjadi sampai akhirnya beliau meninggal dunia, ya, Sayyidah Zahra, dan beliau tidak rela kuburannya diziarahi oleh orang tertentu, bahkan diminta agar disembunyikan kuburannya. Sampai sehari ini, sampai detik ini, maka beliau Azza alaihissalam tidak diketahui oleh orang yang sangat tertentu. Menunjukkan betapa kezaliman beliau. Nah dari sini timbul ikhtilaf. Ada mazhab sahabat yang kemudian dari
mata ini melahirkan mazhab ahli sunnah di abad-abad berikutnya. Karena mazhab ahlul bait melahirkan mazhab syiah imamiyah berikutnya, imam 12 itu sampai sekarang. Ya, itu terjadi ikhtilaf seperti itu sampai sekarang. Cuma masalahnya kalau kita perhatikan, ya ikhtilaf ini sampai sekarang itu didukung oleh ya siapa yang berkuasa tentunya. Karena mazhab sahabat ini didukung oleh Muawiyah, kemudian Bani Abbasiyah dengan kekuasaan. Dengan Ahlul Bait mereka dikucilkan, kemudian mereka diusir, tersebar kemana-mana sampai mereka menyebar dari Yaman sampai ke Indonesia, ke Afrika, terus menyebar para sadat ini, para habaib di masa Khalifah bin Abbasiyah sejak masa Bani Umayyah, sehingga menyebar dan mereka terancam, yang dibunuh, dikucilkan. Terus sejarah mencatat ya secara luas. Dan di sini pula terjadi perbedaan pendapat dalam semua masalah, dalam politik, dalam akidah, dalam tafsir, dalam fikih, dalam hal yang lain terjadi perbedaan pendapat. Makin maju zaman makin banyak perbedaan pendapat. Ya. Seperti masalah wudhu terjadi perbedaan pendapat. Pertanyaannya, apakah Nabi itu wudhu ngumpet sembunyi? Ya enggak. Sampai dulu dijelaskan Nabi berwudhu dengan air yang sangat sedikit. Para sahabat berebutan mengambil keberkahan dari Nabi. Nabi wudhu dengan terang-terangan, dilihat oleh semua sahabat. Sholat juga terang-terangan. Jadi contoh, ya kelihatan. Timbul ikhtilaf dari mana? Nah, ini ada sejarahnya. Segi tangan sedekap, ya sedekapnya macam-macam. Ada yang di atas, di tengah, di bawah, samping, kiri, kanan. Ada yang lurus, ya Maliki, ahli sunnah lurus. Ikhtilaf dari mana mulainya? Ada mulanya, ada awalnya. Sujud kenapa? Ada juga. Semuanya ada perbedaan pendapat. Dimulai dari mana? Dari ikhtilaf tadi itu. Sejak menjelang Nabi meninggal dunia sampai Nabi wafat, sampai terus berlanjut sampai sekarang ini. Ya. Cuma di masa kekuasaan Bani Abbasiyah, di Khalifah saya lupa, karena ikhtilaf begitu dahsyatnya di antara ulama sehingga ada statement sudah mulai saat itu dicukupkan 4 mazhab saja, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali, yang lain ditutup, yang pro pada pemerintah. Padahal lebih dari 10 mazhab pada saat itu. Karena banyaknya ikhtilaf, hanya ditutup, yang lain ya tidak boleh lagi disebarkan, cukup 4 saja yang ada sampai sekarang. Dan sejak ditutup pintu istihad, nggak ada istihad. Kalau ada jadi usaha lagi, jadi pintar lagi, terus ikhtilaf berkepanjangan. Kenapa begitu? Ya, nanti ada sebab yang lain. Jangan di Syiah tidak ada istihad karena ikut Imam Ma'sum. Imam Ma'sum tidak beristihad, mereka pada perawi. Nah, di Syiah timbul istihad kapan? Ketika di masa Ghaibah Kubro. Karena Imam zaman gaib ya dengan suatu hal, maka dia berwasiat agar merujuk pada para ulama yang mampu beristihad, jadi para marji sampai sekarang. Nanti Imam zaman Imam Mahdi muncul, mustahid terhapus semuanya. Ya, tidak berlaku lagi, istihad tidak ada lagi karena adanya Imam Ma'sum. Hatta mazhab Sunni pun mazhab apa tidak ada ketika adanya Imam Mahdi. Ya, adanya Imam itu meniscayakan, menghaluskan terhapusnya para imam mazhab. Nanti akan terjadi seperti itu. Itu sebab terjadinya ikhtilaf di antara para ulama, nggak bisa ditutup-tutupi. Ada ikhtilaf yang sangat mendasar atau sebabnya yang sangat mendasar, yang sangat utama. Kenapa berikhtilaf? Nah, kuncinya satu. Karena sebagian besar kaum muslimin tidak mau menerima, tidak menjalankan wasiat Nabi. Ada wasiatnya mutawatir. Di Sunni ada, di Syiah ada, Quran juga mengisyaratkan, hadis sangat banyak. Wasiat Nabi mutawatir. Kalau saja para ulama dan kaum mengamalkan wasiat Nabi, nggak ada mazhab, ya nggak ada pendapat, semuanya satu. Seperti pada masa Nabi, semuanya merujuk pada Imam Ma'sum, begitu. Nggak ada. Yang ada ikut Nabi lewat keluarga ini, yang Allah anjurkan, yang Nabi anjurkan. Jadi sebab utama ikhtilaf karena sebagian besar kaum muslimin tidak mengikuti wasiat Nabi tentang hadis berdirham, tentang hadis sakolain yang mutawatir yang tidak ada yang mengingkarinya sampai sekarang. Itu sebab utamanya timbul ikhtilaf sampai pada masa sekarang. Sekarang mulai dibuka lagi dengan media yang tersebar di mana-mana, banyak yang sadar, yang insaf, mulai ada wahdah dan ukhuwah lagi. Bahkan antara pemerintah pun mulai ada ukhuwah, ada wahdah, ada persatuan. Itu secara global seperti itu timbulnya ikhtilaf di antara kaum muslimin. Dalam akidah lebih parah lagi, adanya Mu'tazilah, adanya
Khawarij, adanya macam-macam puluhan mazhab akidah. Kalau akidah bukan mazhab, namanya firqah ya. Ada firqah Najiyah, firqah Najiyah, macam-macam. Sangat jelimet sekali. Ya. Cuma kita bisa memilih secara global saja. Jika itu akal kita memilih hal yang sangat gamblang, yang jelas itu kita ikuti. Qurannya jelas, hadisnya jelas kita ikuti. Yang tidak jelas kita cari terus, katanya terus. Dan sikap kita adalah harus terbuka. Artinya yang kita terima dengan akal yang sehat, gamblang dan jelas kita pegang, kita amalkan. Tapi seandainya ada pandangan lain yang baru yang juga jelas, yang lebih kuat ya kita terima. Gitu. Ya. Jadi jangan membendung diri hanya memegang suatu pendapat, tidak menerima yang lain. Enggak, kita akan menerima ketika ada yang lain. Satu contoh misalnya, ya, ketika saya mempelajari sejak kecil pesantren sampai usia di atas 30 tahunan, tetap guru saya basuh, guyur sama aja. Saya mengkaji susah payah, mengkaji, membaca, dialog, terus bertanya terus, ternyata bahwa kaki itu diusap lebih kuat, dalilnya sangat kuat, nggak bisa dibenturkan dengan yang mengatakan kaki itu dibasuh. Di satu contoh saja, ya saya terima dengan landasan ayat 7 Al-Maidah ayat 6. Nah sekarang ketika ada yang mengatakan bahwa ayat 7 ada surat yang lain dan caranya begini dan jelas dalilnya, saya akan terima tentunya. Kalau ada, selama belum ada saya terima yang buat ini. Itu sikap kita seperti itu. Kalau tidak kita akan masuk sama Allah sangat berat. Karena kalau wudunya salah, sholatnya bagaimana? Ketika wudunya salah, sholatnya juga salah. Jadi kita amalkan yang kita yakini. Kalau kita masih ragu, kita cari, kita bertanya. Kalau perlu kita berdebat, kita dialog, kita baca tafsirnya, hadis terus kita kaji sampai kita merasa yakin. Yakin kita pegang. Tapi jangan berhenti untuk berdialog, untuk diskusi, untuk mencari sampai mati. Ya, itu yang kita amalkan seperti itu. Jangan mengamalkan sesuatu yang diyakini, tapi menutup diri untuk dialog. Apalagi kalau masih ada ikhtilaf mengenai basuh kaki dan usap kaki, ada 4 pandangan. Ada yang mengatakan dibasuh, 1. Ada yang mengatakan diusap. Ada yang mengatakan boleh memilih kan? Iya, boleh memilih. Ada yang mengatakan kedua-duanya, mengusap juga, basuh juga. Di Ahlussunnah seperti itu. Jadi ada 4 pendapat. Apakah 4 pendapat ini semuanya benar? Nah, diuji. Apakah semuanya salah? Kalau semuanya salah, cari pendapat yang kelima. Enggak ada. Kalau semuanya salah nggak mungkin. Kalau satu yang salah, yang mana? Kenapa? Kalau 2 yang salah, 3 yang salah, yang mana yang benar? Perlu dalil, perlu pengkajian. Nah ini kita kaji sudah 3 pertemuan. Nanti yang akan datang insya Allah akan lebih detail lagi insya Allah. Itu sebab adanya ikhtilaf yang berpanjang sampai hari ini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Munculnya keempat imam itu yang di Sunni, nah itu siapa yang mengangkat mereka itu sebagai imam? Kalau yang Imam Ma'sum kan sudah jelas satu garis vertikal dari keturunan Rasulullah. Nah sedangkan yang keempat imam itu siapa yang menjadikan mereka itu ini imam dan bisa menjadi patokan atau panutan sampai sekarang yang udah bertahun-tahun sampai sekarang karena dijadikan imam. Sedangkan mereka itu juga mungkin bukan dari nggak ada yang keturunan, salah satu keturunan dari Rasul ya, mereka berarti imam di Sunni itu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini satu pertanyaan yang cukup bagus dan pertanyaan kritis ini, pertanyaan cerdas. Siapa yang mengangkat para imam mazhab tersebut? Ya, itu luar biasa. Nanti kita akan lihat perbedaan antara imam mazhab dan imam ma'sum, dan antara imam mazhab Sunni dan imam mazhab Syiah. Kalau imam mazhab Ahlul Bait jelas ada yang mengangkat, ada hadisnya yang sangat banyak dan sampai ke mata rantai pada Rasulullah. Itu sudah kita bahas tadi itu, bahwa mereka mendapat rekomendasi diangkat dari Allah sebenarnya lewat Rasulullah, lewat hadis-hadis tersebut. Nah, kalau para imam mazhab tidak ada yang mengangkat, itu dari mana? Ya, sekarang bedanya dulu. Bedanya imam mazhab Sunni dan imam mazhab Syiah. Kalau imam mazhab Syiah dari mana? Imam sumbernya dari mulai masa Ghaibah Kubro, Imam Jamal, Imam Mahdi. Di masa Ghaibah Sugro Imam Mahdi 70 tahun, dia menunjuk wakil-wakil tertentu 4 orang kan, selama 70 tahun.
beliau langsung menunjuk wakilnya yang mengangkat langsung adalah Imam Mahdi sendiri. Nah, sebelum Gaib Kubro Imam Mahdi setelah 70 tahun beliau menyampaikan pesan atau riwayat ya, bahwa orang yang memiliki sifat-sifat ini itu para ulama, dia yang waro, yang alim, yang dan seterusnya, itulah yang wajib diikuti dan ditaati. Artinya Imam Mahdi di sini memberikan ketentuan dan sifat-sifat tertentu buat para ulama yang wajib diikuti sebagai imam mazhab. Dengan keadaan bahwa imam mazhab dalam Syiah itu ditentukan, ditunjuk dan dijelaskan sifat-sifat oleh Imam Mahdi. Imam Mahdi bersama sampai pada Rasulullah. Itu kalau imam mazhab dalam Syiah. Yang dekat adalah seperti Imam Khomeini, Imam Khoi, Imam Ali Khamenei, yang lainnya juga Imam Ali Sistani dan yang lainnya ada sekarang ini. Itu bermata-mata ke Imam Mahdi dan ditunjuk tidak asal langsung karena memiliki sifat-sifat ini gitu, sifat-sifat yang memenuhi syarat hingga menjadi imam mazhab. Itu kalau di Syiah Imamiyah yang pintu ijtihad tetap terbuka sampai hari ini. Karena imam mazhab di Syiah banyak sekali karena nggak ditutup pintu ijtihad. Nah, kalau imam mazhab di ahli sunnah kayak Hanafi, Maliki, Syafi'i dan yang lainnya yang puluhan itu sangat banyak, itu tidak ada yang menunjuk. Nanti bagaimana? Dari guru ke guru. Ketika guru ini melihat muridnya sudah mampu beristihad, ilmunya sangat luas, katanya dari karangannya, dari bagaimana dia mengkaji tulisan-tulisannya dan semuanya, nanti guru mau tahu ini sudah menjadi mustahid, sudah layak begitu. Dan dikasih ijazah tentang hadis atau sanad hadis itu dari gurunya, bukan dari imam masuk. Terus sampai begitu. Ya. Terkadang juga penilaian itu dari beberapa orang. Ya. Sehingga kelayakan seorang menjadi mustahid itu dilihat dari pelajarannya, ya, kesungguhannya, kecerdasannya, dan seterusnya. Jadi melihat terkadang beberapa orang, ini sudah jadi mustahid karena dia merasa mampu. Seperti itu. Jadi tidak ada yang menunjuk. Dan terkadang juga terjadi kesalahan. Karena bisa jadi ada sekelompok orang yang dia sepakat untuk mengangkat seseorang menjadi imam. Nah, di sini bisa jadi menipu masyarakat yang lain. Itu bisa terjadi. Artinya sekelompok orang ini karena dia dekat dengan orang tertentu, dia akan sebagai imam. Bisa terjadi seperti itu karena kedekatannya, karena mungkin bantuannya, karena yang lainnya, yang lain bisa jadi ikut. Ya. Dan walaupun ilmunya belum mencukupi, belum sampai mustahid. Seperti saya tambahkan sedikit, kalau metode atau cara berwudu itu di dalam mazhab Syafi'iyah, karena mereka merujuk pada Imam Ma'sum dan mereka mencontohkan, mempraktekkan dan menjelaskan sangat jelas sekali. Misalnya Imam Ja'far Shadiq ketika ditanya masalah wudu, beliau mengambil ayat dan mencontohkan cara mengusap kepala bagaimana, cara membasuh muka dari mana sampai mana, bagaimana tangan, kaki dan seterusnya begitu. Dan sholat pun begitu pula, jadi dicontohkan. Dan contoh serta penjelasan dari semua Imam Ma'sum, dari Imam Ali ke imam berikutnya itu sama semuanya. Karena itu fikih di Ahlul Bait yang saya kaji sangat gamblang, jelas, detail dan sangat luas. Kalau kita bandingkan ya, tapi dia Ahlus Sunnah tentang wudu, tentang sholat, ya. Dan dari para sahabat Nabi sendiri ada ikhtilaf, jadi masih ada yang belum jelas. Yang pertama, yang kedua, sebagian masalah fikih di Ahlul Bait di Syiah masih tetap dilaksanakan. Sementara di Ahlus Sunnah dihapus atau dibuang atau sudah tiada lagi, dinasah begitu. Apa contohnya? Misalnya masalah humus. Humus di masa Nabi ada humus. Di masa Khalifah Abu Bakar ada humus. Masa Khalifah Abu Umar ada humus. Terus sampai di masa Khalifah berikutnya, saya juga lupa baru mulai dihapus. Padahal bukan hanya di masa Nabi, setelah itu ada humus dilaksanakan. Itu yang sudah kemudian dihapus pada masa tertentu, saya lupa di masa siapa. Sehingga sekarang nggak ada humus, ada zakat saja. Itu zakat emas, zakat perak, zakat hewan tertentu, zakat petani tertentu, dan zakat fitrah. Humus tidak ada. Ayatnya ada jelas, ayat humus. Berarti sangat jelas ada. Kemudian terjadi penghapusan gitu. Karena masalah politik juga. Nah, kalau di Syiah Imamiyah, humus sejak masa Nabi, Imam Ali terus sampai hari ini tetap ada masalah humus. Ada aturannya, ada fikih sangat detail, sangat jelas. Ya, bahkan bisa dibahas masalah humus itu
Saya punya kitab khumus saja setebal ini. Satu kitab lebih tebal lagi khusus membahas masalah khumus saja. Jadi selain zakat ada khumus, selain zakat fitrah dan zakat mal ada khumus, sehingga harta melimpah ruah dan tidak ada kemiskinan ketika khumus dijalankan. Nah, saya bilang kalau khumus itu teori dari barat pasti dilaksanakan, karena dari Syiah dilaksanakan. Ya rugi sendiri. Akhirnya mereka menjalankan khumus maju, yang tidak, ya, hanya mengadakan zakat saja. Itu diantara yang dihapus. Dalam masalah politik misalnya, jauh ketinggalan. Karena CME punya konsep wilayatul faqih yang didapat oleh negara superpower yang ditekankan dalam pemerintah Iran sekarang ini, sistem politik Islam yang berlandaskan kepemimpinan ulama, namanya wilayatul faqih. Sangat jelas, gamblang, detail, dan ada di undang-undangnya dan disebarluaskan. Atau ahli sunnah sampai hari ini belum punya undang-undang yang baku, belum punya buku politik yang jelas. Mau sistem apa nih? Khilafah hanya suaranya doang, nggak ada buktinya. Ya, undang-undangnya nggak ada juga. Yang lainnya juga nggak ketahuan dari mana. Saudi apa? Ada punya undang-undang. Saudi negara yang nggak punya undang-undang. Jadi belum ada modelnya, belum ada contohnya, dan tidak ada aturan yang jelas mengenai politik. Juga masalah sosial budaya. Contoh masalah bunga saja, bunga bank, riba, kondisinya sangat jelas. Ini haram terus. Kalau di ahli sunnah dulu pernah diharamkan, sekarang sepi sudah. Sehingga seakan-akan bunga bank itu udah halal, berubah. Dan ini seterusnya. Jadi baik dalam masalah fikih, akidah, juga yang lainnya, kalau di Indonesia sangat gamblang, jelas, bukan ulama masih membimbing. Kalau di dunia Sunni yang saya ketahui ya sudah banyak mulai perubahan, dan sebagian di NASA atau dihapus atau jadi tidak dilakukan lagi. Itu yang saya ketahui seperti itu. Ya. Dan nanti semuanya mengarah kepada ukhuwah dan wahdah insya Allah, karena zaman semakin maju, semakin besar, dan semua membuka akalnya dan akan bersatu, menghilangkan madhab semuanya, semua menuju pada Ahlul Bait dan pada Rasulullah. Kan Ahlul Bait dia bukan madhab, kan madhab adalah pendapat, Ahlul Bait bukan madhab. Ya, mereka para perawi menyambung lisan Rasulullah. Insya Allah kita akan menyaksikan kejayaan Islam pada masanya Islam ya Rabbal Alamin. Iya. Sudah kita bahas sekilas pada kajian minggu yang lalu bahwa ada ulama yang berpendapat ilah itu maknanya ma'a. Ya. Jadi ilal marafiq ma'al marafiq. Dia kasih contoh juga ada ayat yang lain yang ilah maknanya ma'a. Ketika ilah maknanya ma'a, maka bukan menjelaskan tata cara berwudu. Ya. Dan basuhlah muka dan tanganmu bersama sikutmu. Artinya di situ dia mengatakan sikut pun wajib dibasuh. Sikut bagian dari anggota wudu yang wajib dibasuh, karena ilah mananya ma'a. Nah kemudian kalau ilah mananya ma'a dan ilah bukan menjelaskan tata cara berwudu, ini cara berwudu bagaimana? Tata berwudu itu memang dijelaskan dalam Al-Quran. Caranya di hadis-hadis Nabi, praktek Nabi para imam suci al-Bait. Seperti sholat misalnya, sholat Quran nggak merinci berapa rakaat, gimana caranya, rukunya, sujudnya, nggak ada, global. Di mana merincinya? Ada di hadis Nabi. Sholat, puasa, haji, semua yang merinci adalah Rasulullah dengan hadis-hadisnya. Wudu pun begitu, global. Yang merinci di mana? Hadis-hadis Nabi. Karena itu ilah maknanya ma'a, bukan membatasi wudu dari jari sampai ke siku atau menjelaskan tata caranya, bukan itu. Seperti itu jawaban yang pertama. Yang kedua, bahwa praktek wudunya Nabi dan para imam suci al-Bait sampai sekarang para marji itu, ya, itu bukan dari ujung jari ke siku, tapi dari siku ke ujung jari. Dari mana? Mereka turun temurun mengikuti para imam maksum sampai kepada Rasulullah. Hadisnya sangat banyak. Kalau pada masalah hadis nanti ya panjang lagi. Karena di Sunni yang diikuti oleh mereka ikut kepada sahabat, sebagian hadis dibakar kan. Di masa Abu Bakar ada pembakaran hadis. Di masa Umar, Abu Bakar ada bahkan hadis. Kemudian juga terjadi perubahan, pelarang macam-macam. Tapi di Syiah hadis tetap dijaga sampai hari ini. Sehingga sanadnya jelas dan masih utuh begitu. Sehingga hadis-hadis di sini banyak yang dianggap kurang, tidak sempurna. Itu kalau boleh pada masalah hadis. Itu yang bisa saya sampaikan. Jadi ilah maknanya maaf. Nanti akan kita lebih detail lagi kalau kita ada buku namanya Al-Insaf. Al-Insaf itu 3 jilid. Itu juga menjelaskan masalah tata wudu sangat detail sekali. Kita akan baca insya Allah minggu depan insya Allah sebagai pembahasan pamungkas masalah wudu dan ada jawaban yang lengkap di situ.
termasuk juga tentang kapan mulai ikhtilaf terkait masalah wudhu. Kayak sedekap kapan ikhtilaf? Itu bahasa Khalifah Umar namanya. Yang dulu ada irsal dan ada ikhtilaf. Itu bisa saya berikan jawaban dulu. Wallahu a'lam bishawab.